Pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri, yang tidak saya bisa sebutkan namanya, yaitu berinisial Z, yang semula itu adalah pengacaranya si Agus, dia sekarang sudah mengundurkan diri. Saya sampaikan bahwa pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya. Karena apa? Tiba-tiba melakukan pengacara tersebut tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu. Tiba-tiba Agus ditelantarkan gitu dalam melakukan pembelaannya gitu, sehingga ya kita tetap optimal, berusaha keras, dan kita bela Agus untuk haknya gitu. Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat, walaupun masih samar-samar ya kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu. Ya itu gitu loh. Nopi kenapa repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, gak merugiin duit, kelar itu urusan. Iya, berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Dengan suatu tim yang sedang membela klien dan lain-lain gitu. Terus dalam perjalanan mereka ada yang mengundurkan diri, ada yang keluar, ada yang masih tetap bertahan. Ya, saya kira kita harus jadi orang dewasa yang bisa menghargai segala keputusan yang diambil oleh setiap manusia. Kalau terus ada yang keluar terus jadi tersinggung, terus jadi baper, saya kira itu kurang dewasa. Mbak, ayo dong, katanya cepat sembuh. Katanya masuk ke IGD ya karena depresi. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus buat bayar hutang bank rumah, nggak depresi ya Mbak. Nah, ini saya cuma nanya loh, katanya ditunggu mutasi rekeningnya. Padahal pada saat ini anak saya masih di rumah sakit, tapi Mbak Novi terus-terusan minta mutasi. Bahkan foto anak saya pun dibikin story di IG-nya dia atau TikTok-nya dia. Ini kita punya bukti banyak dengan pencemaran nama baik. Ini sih pasti akan berlanjut kalau ranah hukum. Cuma saya ragu ya kalau kasus ini akan berlanjut, karena kalau menurut saya laporan ini semua cacat administrasi. Cacatnya boleh tahu dari mana Bang? Ya seperti pelaporan pencemaran nama baik itu kan harusnya yang dilaporkan akunnya, karena setahu saya pembuktiannya itu adalah unsurnya itu ditemukan dari media sosial seperti itu. Dan juga pasal 369 itu merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh si korban. Apabila tidak ya tidak bisa dituntut. Berarti laporan ini bisa dibilang nantinya akan mandat ya Bang? Saya yakin akan mentah ya. Karena kurangnya bukti salah satunya itu. Belum terpikiran sehingga hari ini ya. Tapi kalau kita memang profesi sebagai advokat, sebagai lawyer, ya siapa aja yang minta bantuan pasti kita akan bantu. Karena memang itu tugas kita. Tapi sejauh ini tidak ada terpikirkan. Justru malah saya menawarkan pihak Agus, kalau memang Agus mau dibantu untuk upaya damai, ya biar masalahnya selesai, hubungi saya. Berarti kalau misalkan diminta nih dari pihak Novi, berarti siap aja? Siap aja, nggak ada masalah. Saya tidak munafik. Kalau memang Novi membutuhkan saya siap. Karena memang tugas saya sebagai advokat adalah membela orang yang membutuhkan saya, bukan yang tidak membutuhkan saya. Oknum pengacara tersebut tiba-tiba mendatangi Agus ya, mendatangi Agus untuk minta tanda tangan perdamaian ya. Iya. Perdamaian, tapi cara-cara tersebut kan kita sudah lapor kepada kepolisian. Tentu ya harus diteruskan proses penyidikan ini ya. Nggak hanya tiba-tiba minta ketemu tanda tangan, minta dicabut laporan polisi. Oh, tentu kita tidak melakukan hal seperti itu. Tentu kita harus melanjutkan proses hukum ini gitu hingga selesai gitu. Padahal dia sudah ikut ya untuk mendampingi laporan polisi tersebut, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ini ada masalah apa? Kalau memang ada kepentingan ya sampaikan aja apa alasannya dia mengundurkan diri, karena apa? Apa karena hal sesuatu? Oke Agus, mungkin
Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden Sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Ramai Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merembet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya.